Pagi. Ini Daud ini gelisah, khawatir, gemetar sampai meminta mati. Sudah tidak bisa berdaya lagi. Karena apa? Segala jalan seolah-olah tertutup. Dan kadang-kadang meminta mati. Mungkin pernah kita alami itu. Khawatir tentang satu utang yang tidak habis. Khawatir tentang masalah pakaian, makan, minum, satu urusan tertentu, pendidikan anak-anak. Dan kadang-kadang ada yang karena ketakutan, kekhawatiran yang begitu tinggi, bahkan membuat jantung ini pompa begitu luar biasa. Bahkan ada yang tidak sanggup dengan Tuhan. Lebih baik beta mati sudah daripada beta hidup. Tidak sanggup. Karena apa? Goncangan ini begitu hebat, goncangan begitu kuat, goncangan begitu luar biasa. Dan ada yang minta mati. Ada yang demam tinggi saja, kenapa susah sama Tuhan. Daripada begini, lebih baik mati daripada hidup. Sengsara. Kemudian lagi, ada yang minta mati karena apa? Dong merasa bahwa sudah Tuhan kau beta yang ini bab Tuhan bikin beta begini, beta tertekan. Beta tertekan model begini, lebih baik mati daripada beta hidup. Bahkan ada yang baru sakit-sakit, dia suka kasih kata-kata apa namanya itu, wasiat itu. Ada bilang begini, Bapak, beta rasa susah bisa lagi. Kalau bisa beta mati kasih kembali anak-anak dan beta saudara perempuan ini. Tapi kalau misalnya ini dong di sini mah Bapak jangan kawin lah. Suka kasih kata-kata kata-kata wasiat. Bab Tuhan supaya harapan tinggi. Mam Tuhan hidup kembali lah. Bab Tuhan bilang, kau tadi bilang mau mati, nasun mati hidup kembali lagi. Kita sudah harapan tinggi baru hidup kembali lah. Mam Tuhan cerewet satu mulut so tahu diam. Pagi juga ngomel, siang mengomel, sore mengomel, malam mengomel, tidur juga mulut terbuka, apalagi dia bangun. Dia tidur sama mulut terbuka, apalagi dia bangun, ini semua pukul rata habis. Suami tidak salah juga salah, anak tidak salah juga salah, dia bangun datang, ini dia kasih jatuh, ini ngeri. Nona sapu habis pel habis dia itu bunga, aku siram. Siram habis itu pakaian di belakang, random memang. Terus kalau ada kesempatan, cuci pelan-pelan. So habis cucinya lihat itu beras dong. Tampil terus ini dia kompor kok buat di atas terus sambil cuci pakaian terus terus setelah itu apa lagi masih kurang banyak mama tambah lagi supaya mati ini hari sudah kalau bantu. Jadi kadang-kadang lu jadikan anak dong pembantu dong hebat hanya di mulut sama dong sendiri dong banyak tapi tangan son kerja hanya mulut yang bergerak omong terus tangan kerja apa ini omong dan baik. Kadang-kadang orang sudah dengar, sudah tahu, ada ulang-ulang. Nona dengar kosong yang tadi beta bilang itu. Sudah dengar, lu dengar betul kosong ya. Sudah lu belum ada omong. Iya betul tahu sama omong lain. Sudah lu dengar berapa dulu. Orang sudah dengar juga omong ulang. Tahu dia makan makanan apa? Kalau dia mulut so tahu dia. Jadi kadang-kadang itu orang jengkel karena seperti itu. Banyak orang tertekan stres karena omong orang. Kadang-kadang anak-anak dong juga salah. Orang tua dong kalau omong, Nona cuci piring, gampang itu. Nona, soal cuci kok, sudah sebentar. Tapi tangan HP terus. Nona, habis cuci kok Bapak mau makan. Kok itu gampang saja mama juga. Main terus. Cuci kok. Sedikit lah. Nah itu sedikit, itu bukan setengah jam. Dia sedikit bisa 3 jam. Nah, makanya orang darah tinggi, ibu-ibu darah tinggi itu karena anak ada perbuatan. Jadi kalau darah tinggi naik, kasihan dong. Sutua lah berdarah tinggi lah. Dan anak dong sudah mengerti. Kemudian kalau susuruh begitu anak dong kalau ada orang tua, Nona semasa kok. Tahu saya omong gampang beta kerja. Mama juga omong banyak sekarang. Kasar mintaan. Woi. Tapi kalau tiba-tiba HP bunyi tulisan di situ sayang atau ayam atau apa lagi. Woi itu kalau yang bunyi dari bangun datang. Halo kak. Orang jauh juga kurang. Dek buat apa? Ini ada kerja nih. Padahal ada duduk main HP ada kerja. Nyong dalam hati. Bebe Bruno ini rajin kerja. Dek kerja apa? Iya ada sapu, mobil, sebentar lagi mau siram bunga, terus mau ini lagi. Padahal dia ada hafal mentua punya jadwal itu, bukan dia kerja.
Pamalas, pamokol, kalau nyong telepon, aduh sebentar ketemu, terserah kasar. Lembu-lembut ini minta ampun. Lembu-lembut dari orang Jawa. Tapi kalau mentua, nona sumasa, sebentar dulu. Pikir-pikir itu nyong yang kenal kemarin di Pasar Iblis itu yang kas besar itu. Ingat orang tua itu jelek-jelek ini mulut cerewet itu doa yang kasih besar kotor. Mengandung saja susah payah. Atau orang pernah mengandung itu baru hamil saja minta nasi goreng jam 12, minta mangga muda sudah ada musim. Istiqomah kan dosa. Kemudian lagi bilang mau pegang tangan dengan artis. Artis di kota aku sana ada artis lah. Mau pi Jakarta sana sekarang corona betul sana si corona habis. Mengandung itu susah. Yang mengandung itu tiap jam muntah. Tahu sana ada makan apa dia mual muntah. Ada 3 bulan sudah makan. Hanya minta makan sabun. Tapi muntah terus. Betul. Ini namanya mengandung ini aneh-aneh. Karena apa? Haus jatuh dan dosa dan akibatnya kita harus terima itu. Kemudian mengandung lagi harus kesakitan di saat melahirkan. Jadi di saat melahirkan tidak ada ibu-ibu bilang, beta ini tenaga kuat, beta ini kerja jadi aman, beta kalau melahirkan aman. Langsung ambil HP main TikTok, sebentar besok anak keluar, besok anak kelima ini enak. Anak kelima kok berapa sorbusi. Dengan melahirkan itu lihat sorga dan bumi. Jadi anak-anak dong hormati orang tua dong. Karena lihat sorga dan bumi. Lihat sorga dan bumi itu artinya bahwa antara mati dan hidup. Nah baik kalau bab tua berdiri kau dampingi. Kalau bab tua ada siklaloti di sana. Bab tua aduh bab tua ada bajalan di sana. Ini mau pegang apa? Makanya bidan dong kena pukul ulang-ulang itu karena memang dong pikir dong suami mama dong kena hantam bidan. Saya mengajar ke bidan aja jadi dong kalau kesaksian ke saya, aduh pak kami kena pukul dari ibu-ibu dong. Oh kenapa kena pukul? Ayo kalau apa mata kurang-kurang. Tolong. Nah kata Nathan bilang, mama sabar lu bodoh itu. Lu pikir melahirkan itu sabar. Lu pernah melahirkan kau belum? Tapi dong kan baru tamat lah dong melahirkan apa. Jadi dong baru pernah melahirkan dong bilang sabar, lu pikir enak lah sabar. Jadi ingin mati karena memang keadaan yang kau alam itu mengerikan sekali. Karena anak kenapa kita harus ingatkan karena ya kadang-kadang lupa diri lagi. Lupa rempuh diri kalau orang tua itu begitu berharga bagi kau selagi masih mereka hidup. Karena itu harganya. Karena dong mungkin lupa itu lagu. 1 tetes air susu mama. Terus bilang apa? Su bikin beta su jadi orang. Atau 1 tetes air susu nyonge su bikin beta besar. Dia hanya traktir bakso 1 piring sah. Main dia panggil 1 kali. Bang tua lari salah. Belum mandi dari pagi maka kalau tua yang telepon ini dia bangun mandi ini beda tersiram sana sini salah sisi salah. Tapi coba mama dan bapak yang panggil begitu baik. Bapak nona tolong ambil kasih bapak air kau mandi. Sebentar kau bapak juga mau pimana juga mau cepat. Indong pemuluh ini ngeri sekali. Hormati orang tua. Para nyawa ini hanya pio makan bakso juga kadang-kadang nona juga munafik minta ampun. Beta kalau makan bakso hanya 3 sah pentolan dan kaya makan yang lain sah. Karena dia di rumah ini ngeri hanya karena jaga image di depan pacar dia mulai makan sedikit. Nyong dalam hati beta kalau nikah dan dia hemat pangkal kaya. Nikah habis ini makan di piring, tambah lagi di piring, tambah di bokor, hampir ke 4 bokor cuma makan buah. Suami sampai geleng-geleng kepala bingung. Kenapa makan begitu? Lu diam, tapi tak ada kasih menyusui ini anak. Ini anak susoleh juga tahu dia menyusui apa, dia makan. Dia kan hanya masak baru goreng ikan saja tes. Dia tes saja 5 ekor ikan. Ini tes. Dia kasih makan anak, dia makan 5 lain. Sebentar waktu punya dia makan lain. Ini dia ngomong begitu mau kurus karena coba gitu mau doa minta kurus. Saya bisa. Berikut lagi kita lihat ini berikut.
ayat yang ke-6. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ya, kalau seram itu ada kadang-kadang ada ketakutan menghadapi musuh, membuat mereka trauma. Trauma itu begini. Kalau ada anak muda yang pernah pacaran nama sama, itu nanti ketemu orang, aduh, lu nama siapa? Daud. Aduh Tuhan nih, Daud lagi. Dulu mantan juga Daud ini. Udah sampai lu bersifat sama. Atau dia pernah putus dengan orang timur dari Soe. Nanti ada yang punya pacar orang timur, aduh, nona. Dia lain lepas, dia minta ini sudah 5 tahun orang timur. Dia pemunafik ini, hanya Tuhan yang tahu. Dia baru putus sudah. Karena dia hanya putus satu orang dari Soe, dia anggap semua orang Soe tidak baik. Dia anggap semua orang timur, Timur Helong, Timur Amarasi, Timur Amphoan, semua kena habis. Karena apa? Trauma membuat dia tidak bisa terima. Atau mungkin parfumnya selesai, mungkin sama parfum saja dia semua rasa-rasanya kayak tidak terima karena aduh ini orang parfum, trauma. Atau mungkin karena dia lihat orang yang dia sayang sudah meninggal, dia pernah beli baju yang sama atau parfum yang sama, dia trauma, dia membuat dia ketakutan. Karena apa? Keadaan-keadaan membuat dia seperti itu, kegelisahan membuat dia mengalami itu. Nah, karena Daud mengalami keadaan berat seperti itu, sebagai seorang raja, sebagai pemimpin terhormat, ternama, kaya saja, sampai dia pernah mengalami keadaan menangis dan bahkan cemas. Tapi dalam keadaan itu dia pernah menghayal. Di Khayalan ayat yang ke-7 kita baca sama-sama 2-3. Pikir hidupmu sekiranya diberi saya dari merpati, aku akan terbang dan bisa dapat yang tenang. Daud saja pernah menghayal, Tuhan kalau si ane beta ada sayap, beta pasti terbang cari tempat aman, beta mau di sini. Ingin cari tempat yang nyaman, tenang, damai. Ini raja. Tapi itu hanya khayalan, dan khayalan itu tidak bisa membuat dia damai. Nah, kau tahu juga pasti alami hal begitu. Dalam keadaan begitu bukan menghayal lagi, tapi nyata. Bangun mandi, stres, pakaian bagus-bagus, ambil motor atau ojek, dia supir Ramayana. Dibongkar pakaian, sana lihat, sana ukur, sana pegawai yang bilang, yang mana ukuran apa? Soalnya masih lihat-lihat. Otak-atik, naik lantai 2, turun lantai 1, pulang so bawa apa-apa. Pilih Transmart lagi, pindah Lipo lagi, pulang hanya bawa Pepsodent 1 sah. Orang pikir dia pergi belanja dari pagi, pergi jam 10, pulang jam 4 sore. So bawa apa-apa, hanya bawa Pepsodent 1. Itu namanya orang stres. Karena orang stres itu kan dia pinggir jalan supaya cari keamanan. Tapi sonakan aman, sonakan damai. Ada yang bilang mau lari pilaut, kau teriak, sonakan akan ada kedamaian, sonakan ada jalan keluar. Atau mungkin ada yang pergi kau bagosip di tetangga, ada yang pergi kau mau cari kutu, kau cerita supaya masalah selesai. Tidak akan selesai. Justru pergi itu tambah dosa, karena namanya bagosip, namanya pergi kau omong orang. Satu habis, satu tambah dia punya. Nanti suami panggil, mana pula sudah memasak? Tunggu sebentar, itu bahan masih banyak ini. Nah, orang bagosip ini tak usah kasih bahan, apalagi ibu-ibu dong. Tak usah kasih bahan, sesuai ada bahan. Panggil sana langsung pulang karena bahan terlalu banyak. Apalagi ada bahan. Woi, itu ngeri. Terus semua habis, nanti pulang terus mas telepon ulang. Itu terus karmana, terus bagaimana nanti karmana? Wih, ngeri mati. Mulut badodol mati bang. Hidup sampai itu hidup mulut badodol sana sini. Karena apa? Setan ini bikin kau tumpung mulut ini ingin supaya merusak nama baik orang lain, melecehkan, memfitnah orang lain. Padahal kau lihat kau tumpung diri ini, padahal ada parah-parah ini, ancur-ancur, rusak-rusak ini. Tapi karena setan tipu kau lebih suka lihat orang lain. Nah, karena itu dalam keadaan itu ada 2 hal yang Daud lakukan dan dia bisa mengatasi kekhawatiran. Yang pertama ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Amin. Dia berdoa, berseru, berteriak, meminta tolong kepada Tuhan. Dari berseru itu, berdoa itu, semua orang percaya wajib berdoa. Karena apa? Doa adalah napas hidup orang percaya. Doa adalah jembatan antara kita dengan Tuhan. Dan karena itu kita semua wajib berdoa. Doa itu bukan hanya sekedar mulut kosong, atau berdoa dan bertele-tele, berdoa dan bersungguh-sungguh, tapi berdoa dengan hati yang tulus, hati yang betul berserah kepada Tuhan, dengan iman sungguh-sungguh, yakin kekhawatiran, kebimbangan, keraguan kita seketika dirubah oleh kuasa Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena dengan doa
iman kita dikuatkan dengan doa. Kekhawatiran kebimbangan itu dibuang dengan doa, dengan kuasa pujian, dengan firman Allah. Iman kita menjadi kokoh kembali. Karena di saat kita mengalami masalah, pikiran ini banyak macam. Ada yang setan kasih masuk pikiran, ada yang tetangga, ada yang keluarga, kemudian ada yang pikiran kita sendiri membuat kacau. Nah di saat kita berdoa, Roh Tuhan itu mengangkat, membuang segala pikiran jahat, segala maksud jahat dari hati. Tuhan buang semua dan hanya ada ketenangan, ada sukacita di hati. Dan karena itu berdoa artinya omong dengan Tuhan, berdoa artinya komunikasi dengan Tuhan. Dan karena itu arahkan hatimu seluruhnya kepada Tuhan, supaya apa? Tuhan dengar. Mungkin kau pernah berdoa, tapi kau selesai doa seolah-olah kau berdoa ini naik di plafon turun kembali. Karena memang kau doa sama hati ini gelisah, doa sama percaya Tuhan bekerja atau tidak. Kau berdoa sama percaya kau pun kuasa doa. Itu karena apa? Kau doa tapi hati tidak naik di Tuhan, makanya Tuhan tidak jawab. Saya kasih contoh. Ada mama-mama doa kasih orang, dia berdoa Bapa di surga dan tiba-tiba anak doa ada buka lemari uang, woi, siapa buka mama pun lemari itu, mama puang gila musuh mati, ada doa ini. Dia ada berdoa, mah dia masih di telinga ini masih dengar di lemari berbunyi. Ini tandanya dia berdoa tapi hati tidak naik di Tuhan. Tapi dia berdoa masih dari telinga pidi lemari uang, karena dia takut dibuang gila dicengkes mati ni anak. Atau kita berdoa, kita yang pimpin doa, Bapa di surga dalam nama saya berdoa buat Om Lukas yang sementara sakit, dalam nama segala sakit penyakit hancur. Tiba-tiba HP teren. Kita mulai dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mata sebelah terbuka kuliah ini, siapa yang telepon ini? Atau ada yang sampai ambil bilang begini, halo sebentar, beta ada doa. Nanti sebentar kita lanjut saya. Sebentar beta ada doa. Nah kita berdoa model kita doa dengan Tuhan, tapi kita masih terima HP. Itu sama saja kita berdoa, tetapi kita tidak konsentrasi, kita tidak arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Itulah yang membuat doa kita terhalang, doa kita tidak terjawab, doa kita terhalang karena apa? Dosa juga menjadi penghambat, penghalang untuk doa kita didengar oleh Tuhan. Nah, yang pertama adalah doa. Nah, kalau kita mau doa supaya Tuhan jawab, itu penyerahan diri, itu harus sungguh-sungguh. Kalau saya lebih senang berdoa, saya penyembahan. Gitar, saya penyembahan. Mau setengah jam, 1 jam, saya penyembahan. Belum berdoa rasanya beban sudah selesai. Jadi saya berdoa, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kelepasan, ketenangan jiwa, selesai. Karena dengan penyembahan itu menghadirkan kuasa Tuhan. Beban yang kita pikul belum kita serahkan, Tuhan sudah datang, Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah berikan keringanan, kelepasan. Karena apa? Dia sudah hadir di hati kita. Dan dia lihat, dia tahu, dia alami apa yang kita alami hari itu juga. Dan dia berikan kita kelepasan di saat kita tidak berdaya. Karena itu, Bapak mau bersaudara, belajarlah menyembah dengan Tuhan. Itu luar biasa. Menyembah itu memuji kebesaran Tuhan. Menyembah itu mengagungkan Tuhan. Menyembah itu membesarkan kuasa, membesarkan nama Tuhan. Nah di situ dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Karena itu kalau mau berdoa, saya setuju dan senang dengan orang Korea kalau berdoa. Waktu kami ke sana, dia bilang begini, kenapa kami maju dan berdoa Tuhan dengar. Dia bilang berdoa itu seolah-olah besok kamu mau mati. Kalau besok ketemu tahu mati, seperti orang narkoba mau dieksekusi mati itu, dia tahu besok dia mati. Coba Bapak Mama tahu besok mau dieksekusi mati, ditembak mati, itu ketemu doa seperti apa? Ini keluarga son ingat lain, ketemu son ingat anak istri lain, ketemu son ingat suami lain, ketemu son ingat kerja, apa boleh baju baru kita tadi, son ingat lain. Tapi Mama masih puji Tuhan, masih ingat baju itu saya akui, itu luar biasa itu. Ini artinya penyerahan diri total. Ini otak, ini hati, ini hanya naik di Tuhan. Tuhan beta cuma mati. Beta pun dosa apa ini Tuhan ampuni saya. Beta pun pikiran ini perbuatan ini Tuhan ampuni saya. Serahkan diri saya, minta Tuhan tolong saya, berikan saya. Pokoknya totalitas hati, pikiran, jiwa itu berserah penuh pada Tuhan. Nah kalau betul sudah seperti itu, apa mau menghambat ini doa naik di Tuhan? Soalnya ada yang menghambat lagi. Setan punya kuasa kalau di saat kita punya dosa. Tapi kalau kita tidak punya dosa, setan tidak punya kuasa untuk menghalangi kita kuasa doa. Karena itu berdoa dengan ketulusan, serahkan ketulusan seluruhnya kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pasti jawab kita. Amin. Yang pertama. Yang kedua, terakhir. Ayat yang kita baca tadi,
23 tadi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memeliharamu. Serahkan itu sama dengan berikan. Ini beban saya. Berikan kepada Tuhan. Artinya kita kasih. Berikan, kasih, serahkan. Jadi kita buang bisa. Jadi kita bebaskan. Ini masalah. Ini Tuhan masalah saya tidak bisa. Ini Tuhan saya serahkan. Tuhan topang saya, bantu saya. Maka dengan sini kita berikan, Tuhan pegang. Ini beban. Tapi kenapa kadang-kadang beban itu pulang ada? Karena sampai di rumah. Tuhan ini tadi di Besutan doa di hamba Tuhan. Khotbah bilang begini. Betul kosong deh. Atau tadi berdoa di hamba Tuhan ini dong ada kasih tahu bilang begini, ini film begini, betul kosongnya. Akhirnya beban itu tadinya sudah selesai, tapi karena kita masih bimbang, ragu, khawatir, cemas, makanya beban kembali. Dia ada di hati. Nah justru ada di hati dia akan lebih lengket karena apa? Dia dapat kekuatan baru. Karena kekhawatiran, kebimbangan menjadi jembatan, dia ada di hati. Atau cemas, marah, jengkel, tidak percaya. Nah justru kita tidak percaya sama dengan meragukan kuasa Allah, meremehkan kuasa Allah, meremehkan firman Allah. Karena Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman dia akan menanggung akibat. Nah justru kita meremehkan firman Allah, kekuatan kita tidak ada, perlindungan tidak ada. Disitulah setan masuk, kerja lebih hebat lagi, kerja lebih luar biasa lagi, membuat kita lemah, tidak berdaya. Karena itu, di saat kau punya beban, punya sakit penyakit, katakan ke mama tadi, semua orang pasti sakit, namanya daging pasti sakit. Tapi jangan takut mati, amin. Kalau kita mati dalam Tuhan itu anugerah. Dan semua harus mati, justru itu. Kalau mati itu harus ketemu Tuhan. Dan itu yang terpenting. Kalau soal mati, semua di dunia pasti akan mati. Yang bernafas pasti akan mati. Tapi banyak ini sekarang orang mati ini takut. Corona banyak sekali membuat orang banyak ketakutan. Sebenarnya ini penyakit ini kalau pikir secara rohani, ini sebenarnya ya setelah kita keliling 1 tahun lebih, semua pesan doa selama ini ya. Sebenarnya ini kan si izin Tuhan. Kenapa si izin Tuhan? Karena ini Tuhan pakai ini sebagai alat untuk alat tampi atau alat tampi. Kalau kita bilang nyiru, kalau Alkitab bilang penampian, alat untuk menampi. Jadi ini sebenarnya Tuhan pakai untuk menampi potong. Dari tampi ini kalau tampi beras, bisa pisahkan beras dengan dia sekam, dia punya gitu, nah, dibuang. Nah kita ini melalui ini corona ini bisa tampi potong, bisa lihat mau jabatan pendeta, majelis, ketua PD, pengkhotbah, penubuat, semua di situ dari kelihatan. Kelihatannya apa? Pendeta saya banyak takut dengan jemaat corona dia berani berdoa. Itu tandanya apa? Itu iman hanya pengetahuan. Karena sekolah dapat jabatan, tapi bukan karena panggilan iman. Kalau orang panggilan iman, dia tidak perlu takut. Bagi saya sampai hari ini bagi saya hidup dan mati itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil kita bisa dengan corona, bisa dengan celaka, bisa juga dengan lambung, bisa juga dengan stroke, bisa darah tinggi. Berbagai macam Tuhan mau panggil kotong. Dan bukan hanya corona, semua penyakit bahkan apapun pasti orang semua akan mati. Dan karena itu jangan takut. Karena apa? Banyak orang lebih takut corona dibanding dengan takut pada Tuhan. Kalau berjaga-jaga itu boleh. Karena Tuhan kasih kotong hikmat supaya berjaga-jaga. Dan pemerintah bilang pakai masker, cuci tangan. Tapi itu jangan beriman pada masker dan hand sanitizer dengan cuci tangan. Tapi berimannya kepada Tuhan Yesus. Tapi itu hanya alat bantu untuk menjaga kotong saja. Oh ini masker ini belum ada corona kita suruh pakai kok. Kita pergi rumah sakit suruh kotong pakai. Kotong pi anfoan sana pi KPI di sana suruh kau pakai. Ini pakai tidak apa untuk perlindungan orang flu supaya jangan menyebarkan ke orang lain. Pakai saja tidak apa itu tidak dosa. Vaksin juga vaksin saja. Ada hamba Tuhan khotbah luar biasa. Saudara-saudara Tuhan sudah bicara dengan saya tidak boleh vaksin. Oh cek ulang itu suara Tuhan dulu. Vaksin sama kayak masih kecil apa di nama ini imunisasi hanya begitu saja juga susah memati bilang angka 66 dan segala macam. Angka 66 itu ada yang komputer yang www itu angka 66 itu hanya kau tidak mengerti. Jangankan itu angka 66 ke mulut ini juga 66 mulut bamaki. Nah itu juga sampai antikristus. Jadi itu sudah 66. Jadi dari mulut ini bisa keluar berkat, dari mulut ini bisa keluar kutu. Mau cari angka 66 apalah jauh-jauh di mana-mana lah. Ya itu sudah. Jadi kalau mau vaksin saja. Kalau belum, kalau mau ini tentu. Tapi yang penting jangan beriman di situ. Karena kesehatan itu bukan hanya dari vaksin. Karena daya tahan tubuh itu hanya dari nutrisi. Nutrisi itu makanan sehat.
Kalau sudah makan mau vaksin 100 kali tapi sudah makan ya tetap tubuh lemah, penyakit masuk. Jangan kan corona, semua penyakit bisa masuk juga. Jadi kita berjaga-jaga penting, tapi beriman kepada Tuhan. Karena beriman itu imun tubuh itu kuat, tapi imun rohani kita juga kuat. Jadi ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Nah, dari penampilan itu kita lihat ternyata ada pendeta tukang takut corona, liburkan gereja. Kemudian dari situ kita bisa tahu. Oh, ada jemaat yang biasa saja tapi dia tidak takut masalah corona. Dia bilang kau mati dan pasti mati, hidup dan hidup. Artinya dari situ Tuhan bisa lihat kotong. Oh, iman, tingkatan iman sungguh-sungguh, iman biasa-biasa, iman pengetahuan. Tuhan sudah bisa lihat kotong. Iman pengetahuan itu ada pendeta-pendeta mulai di Facebook. Sekarang sudah klaster ketiga sudah masuk lagi. Segala macam. Dong ketakutan. Dong di kampung sana, dong yang takut. Padahal belum ada corona di sana, dong yang takut. Kenapa orang takut seperti itu? Karena memang namanya hanya sekolah untuk dapat pengetahuan otak, dapat jabatan kerja. Jadi pendeta itu kerja, bukan panggilan melayani. Tapi ada pendeta-pendeta tertentu memang betul panggilan melayani dan sungguh luar biasa. Ada yang dipanggil untuk pergi doakan keluarga jemaat yang sakit corona. Dan aduh Tuhan pakai hikmat, beta mau doa, beta sampai doa, beta mau doa di rumah juga takut lihat HP ya. Dan nanti itu penyakit kena beta. Masa penyakit orang di rumah sakit juga doa lihat HP juga penyakit masuk. Nah ini karena apa? Itu suka ketakutan, kelebihan, fobia, betul-betul itu. Itu sudah tidak masuk akal lagi. Takut mati, orang justru takut mati pasti akan mati juga. Jadi jangan tidak perlu takut. Boleh berjaga-jaga, saya dukung. Itu Alkitabiah. Tuhan suruh potong pakai hikmat itu berjaga-jaga. Pakai masker macam itu pakai saja. Kalau daya tahan tubuh itu tidak kuat ya, kau di rumah juga pakai jaket, selimut dan selain sebagainya itu untuk melindungi kau tubuh. Jadi intinya jangan takut berlebihan. Serahkan khawatirmu, takut sakit, khawatir makan minum, khawatir pakaian, khawatir pekerjaan, khawatir hutang piutang, khawatir tentang masa depan. Firman Allah bilang serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Dia beri nafas hidup, Dia bertanggung jawab untuk melihara hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau mau khawatir berapa jam pun tidak akan menambah si hasta kau tempuh umur. Karena itu jangan kau takut berlebihan. Tapi serahkanlah segala khawatir kita. Serahkan itu artinya kau berikan segala kekhawatiran kita. Kenapa demikian? Tuhan pelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menopang kotong, Tuhan yang merangkul kotong, Tuhan melindungi kotong dengan naungan sayapnya, terlindung, terjaga dan terpelihara. Makanya Tuhan bilang serahkan dan jangan ambil kembali. Serahkan sudah supaya dia pun naungan sayap, naungan kotong. Tapi kalau kotong tidak serahkan maka hidup penuh dengan rasa ketakutan, kebimbangan dan penuh keraguan. Kenapa klaster satu habis satu? Saya dalam pergumulan saya memang Tuhan mau patahkan hikmat-hikmat manusia. Karena kau beranggap bahwa mulai yang corona satu kau bilang anggap hebat, bisa ada obat begini-begini. Tuhan kasih kedua ini ketiga lagi, sementara nanti keempat lagi. Karena apa? Tuhan mau patahkan hikmat manusia untuk mengatasi ini mana. Karena memang Tuhan izinkan untuk dia terus bekerja. Memang ada yang corona betul, tapi kalau ada yang tidak betul, nah ini kasihan juga. Kayak domba kelai-kelai, kau nonton di medsos itu kasihan juga. Entah betul atau tidak, ada yang celaka bilang corona, nah ini kadang-kadang juga kasihan. Tapi dalam pergumulan dari PD-PD yang lain, kenapa di rumah sakit harus alami itu? Nah, kita tidak bela dokter perawat, tapi memang setan itu sementara bekerja keras di rumah sakit. Jadi alat-alat semua yang keluar itu nanti hasilnya selalu seperti itu. Dan karena itu saya anjur ke PD-PD, kalau ada waktu, dengan doa-doa tempala di rumah-rumah sakit yang ada di kota. Supaya roh maut, roh setan yang ada menipu, menghancurkan, mengacaukan kita dengan cara itu, Tuhan bisa belas kasihan, Tuhan lalukan itu. Karena apa? Dia juga manusia, dia juga ingin buat yang terbaik. Tapi kadang-kadang hasilnya keluar seperti itu, kan kasihan juga. Dia juga mau menolong orang lain. Tapi kadang-kadang hasilnya begitu. Jadi itu sekarang kita, ini rahasia Tuhan secara doa, ini rahasia Tuhan dalam doa. Jadi ini tidak ketemu, mau cari di mana pun sudah akan dapat. Hanya rahasia Tuhan kasih tahu, ini roh maut yang ada di sana itu harus dihadir, harus didoakan. Puasa dan doa di rumah sakit itu keliling. Nah, kita pergi sinode juga seperti itu. Kita pergi bawa hamba Tuhan, kita doa rumah sakit ini, rumah sakit sana, rumah sakit ini kita doa supaya apa? Memang roh maut itu kan mereka orang sekuler, mereka tidak tahu hal itu. Nah kita yang tahu, kita lakukan itu. Amin. Nah, tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kenapa kita harus serahkan? Karena apa? Ketika kita serahkan, Tuhan biarkan kotong susah.
Tuhan sudah biarkan kau menangis berkelebihan. Tuhan sudah biarkan kau harus mati hanya karena kesusahan. Tuhan sudah biarkan kau sampai ketakutan sampai meminta mati. Tapi kenapa sampai kita mengalami hari itu? Karena selama ini kita hanya bawa ketemu hati sendiri, bukan Tuhan di ketemu hati. Maka ragu, bimbang, khawatir itu semakin bertambah-tambah. Karena itu serahkanlah hidupmu. Karena Tuhan yang pelihara kotong, yang pertama. Yang kedua, Dia tidak pernah biarkan kotong jalan sendiri. Dia tidak akan biarkan kita goyah. Dia tidak akan biarkan kotong hancur. Karena hidup ini milik Tuhan. Hidup ini ada di tangan Tuhan. Karena itu jangan khawatir. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia menyertai kita di waktu susah, di waktu senang. Dia senantiasa setia menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.